teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitri Indarwati dalam acara Warta Magelang, cerita seputar Magelang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu COVID-19 di wilayah Magelang. Dan saya tentunya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Muhammad Randy Al-Mustafa. Dia adalah seorang taruna yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, lebih tepatnya di STIMario. Sebelum kita menyapa teman saya akan sedikit memaparkan tentang COVID-19. Saat ini di Magelang ada pasien 65 jumlah PDP, 5 positif, 29 orang sembuh, dan 5 orang meninggal dunia. Pertama kali seseorang yang mengidap sakit ini di Magelang adalah seorang wanita yang baru saja pulang dari negara tetangga. Akan tetapi, alhamdulillah saat ini keadaannya sudah membaik dan dinyatakan sembuh. Seseorang memiliki gejala virus COVID-19 ini dengan merasakan gejala-gejala sesak nafas, tenggorokan kering, flu, batuk, dan suhu badan tinggi. Seseorang muncul gejala tersebut ketika pernah mengalami kontak langsung dengan orang yang mengidap penyakit COVID-19. Akan tetapi, semua itu bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, jaga imunitas tubuh, rajin berolahraga, dan makan makanan bergizi. Nah, kiranya cukup sekian paparan dari saya. Sekarang saatnya kita berbincang-bincang dengan salah satu teman saya yang satu ini. Baik, sebelumnya bisakah untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Siapakah Anda dan saat ini apa kegiatan yang sedang dijalani? Ya, baiklah. Saya perkenalkan, nama saya itu tadi udah disebutkan ya sama Mbak Fitri ya. Iya, alangkah baiknya itu lagi Mas, disebutin lagi. Biar makin mesra gitu. Waduh. Bincang-bincangnya. Nama saya itu Muhammad Randy Al-Mustafa. Saya alamatnya di Wahyurejo, Pasuruan. Deket ya Mas? Deket. Kita udah lama kenalnya apa baru aja? Oh, baru kemarin. Iya, baru kemarin. 1 hari. Yang 1 hari. Kenal langsung itu ya? Langsung di booking, suruh diajak wawancara gitu. Ini nanti honornya gimana ini? Saya belum tahu juga. Lanjutkan. Oh, kegiatan saya pada saat akhir-akhir ini ya cuma itu di rumah, bangun tidur, makan, tidur lagi. Sesekali ya bantu masnya kalau disuruh, kalau enggak ya tidur. Apa itu Mas? Nganu, bantu apa ya jualan apa buah dan lain-lain. Oh, punya toko warung buah besar gitu? Enggak besar Mbak. Oh, enggak besar, cuma di pinggir jalan. Oh, ya cukup lah. Oh, cukup. Saat ini kuliah di mana Mas? Apa udah kerja? Masih kuliah saya. Masih kuliah di semester berapa? Semester 4 di Jogja. Di Jogja. Iya. Sekarang sana lockdown ya Mas ya? Oh ya, Mas saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Belum tahu kabar ya. Mas Randy ini adalah seorang taruna yang saat ini sedang menjalani lockdown dari kampusnya karena dari pihak kampus mengantisipasi dari penyebaran virus COVID-19. Libur lama dong Mas? Iya, ini kayaknya sampai kemarin itu ada surat edaran sampai tanggal 1 Juni. 1 Juni, oh lama. Iya. Oh ya sama. Habis lebaran ya Mbak kayaknya. Iya, habis lebaran mungkin lebaran seminggu. Lebaran seminggu udah bosan saya Mbak di rumah. Bosan lah.
gimana rasanya kuliah dengan sistem WFH ini, Mas? Wah, Apakah menyenangkan? saya sungguh mumet sekali. Oh, sekali. Tugasnya banyak ya? Iya, enakan masuk aja mbak. Oh, enakan masuk. Masuk. Enakan masuk. Apa alasannya enakan masuk coba? Kalau Dapat masuk, uang. ya itu faktor utama Oh. termasuk. Yang setelah itu ya dosennya bisa menjelaskan, terus bukan tiba-tiba Ngasih kerjakan tugas. ini, Heeh. kerjakan ini ya. Kita nggak tahu ya materi itu belum diberikan udah diberi Nah, tugas. apalagi dosen yang wah gimana ya, udah tua jengkelin. Oh lah, jangan kayak gitu. Lah dari pihak kampus sendiri surat edaran itu kan udah dikasih tahu kalau lockdown. Lah terus dari pihak kampus dapat itu enggak, Mas? Dapat apa? Pulsa gitu Oh buat. enggak ya mbak, wah mandiri nih. Oh alah, kasihan. Semua mandiri semua ini. Ya. Enggak ada pemasukan, beli kuota sendiri. Boring wah, ya di rumah ya. banget. Mbok jalan-jalan sama pacarnya. Mbak mau po? Malah mau po. Ya sama pacarnya. Enggak ada pacar ya mbak, adanya calon. Oh, calon istri. Waduh, udah hampir berarti. Insya Allah. Doain aja. Lulus dulu, kerja Ah, dulu. iya. Sama mbaknya ya. Ya. Akibat lockdown itu kan mestinya itu toh Mas, ada berdampak dampak negatif berdampak pada perekonomian warga. Nah, berdampak pada perekonomian warga. Lah kan kita sendiri sebagai mahasiswa kan di sisi lain kuliahnya kita model WFH, kita nggak ada pemasukan, kan kita juga nggak ada, kan kita seperti banyak karyawan di Magelang ini yang terkena PHK massal, warung-warung di pinggir jalan juga banyak yang ditutup, jadi mereka kurang adanya pemasukan. Sedangkan kita juga ingin membeli pulsa pun juga susah. Apa sih dampak dari lockdown ini sendiri dari sisi Mas Randy gitu? Dari sisi apanya dulu nih mbak? Ya dari itu dampak perekonomian. Kan Oh. kita Dampak perekonomian yang saya perhatikan selama akhir-akhir ini ya, saya cuma kasihan sama pedagang seperti, jadi nggak ada pemasukan ya. apalagi yang jual makanan mateng itu Iya. sangat sepi sekali. Kalau untuk buah ya lumayan lah, masih seperti Alhamdulillah. biasa. Masih banyak dicari. Kan itu untuk kesehatan loh, Mbak. Iya benar. Sekalian promosi ya. Nah iya dong, langsung Biar saja ada merapat pemasukan. ke store-nya. Pada kondisi seperti ini masih banyak orang yang ingin mencari keuntungan gitu nggak menurut Mas Randy? Kalau menurut, Misalnya penimbun masker. oh, Nah itu orang-orang di luar sana yang nggak mikirin tetangga, nggak mikirin orang-orang di sekitar sini, mereka hanya memikirkan perut ia sendiri, itu menjual masker dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan banyak sekarang akun-akun yang akun-akun yang penipuan soal masker. Lah menurut Mas Randy sendiri bagaimana? penimbunan masker. Oh iya, kemarin tuh saya beberapa hari yang lalu ya, awal-awal itu Pak, Iya, saya itu sempat kena tipu. kena tipu masker.
Lah, gimana itu ceritanya? Ya, kan saya mau cari-cari toh, Oh, mau cari-cari. lihat-lihat di IG. Heeh. Untung itu nominalnya nggak berapa lah, ya masih di bawah 100. Masih di bawah 100.000. Heeh. Itu buat beli masker. Mm-mm. Terus Nah, terus katanya itu saya kan transfer hari ini. iya. Nah, dia bales resi dikasih malam ya mas gitu. Iya. Sampai beberapa hari kok nggak dikasih. Nah saya chat lagi itu, terus kok tiba-tiba nomornya di blok. Oh ini Oh, berarti kena tipu. kena tipu. Oh, nomornya diblok. Terus masnya itu nggak nyoba nyari-nyari di IG apa dilacak gitu? Akun IG udah saya tapi ya sama saja di blok. Oh, nggak pada mikir ya mas ya, nggak Nggak kasihan kasihan. sama kita yang itu memang mencari, emang membutuhkan masker tersebut. Jadi ya jangan gampang percaya sama akun-akun di Instagram Iya. itu loh. Lebih hati-hati. Pesan buat saya dari Pesan saya, dari saya. maaf keliru. Iya mas, nggak apa-apa. Dari pihak kampus itu kan mestinya kan masnya di mana mas kuliahnya? Di Stimario. Oh, di Dulu Stimario. namanya AMY. AMY sekarang udah ganti. Udah ganti. naik ya? Udah naik. Oh, Alhamdulillah. Udah alhamdulillah. ada satu jurusan lagi udah ada. Oh, udah tambah. Oh, itu. Lah masnya di jurusan apa? Saya di jurusan manajemen transportasi laut, Pak. Oh, manajemen transportasi laut. Lah kan otomatis dalam kuliah kan itu ada semisal magang keluar lagi, itu udah ada informasi apa belum kalau penyebab kalau ini loh, karena lagi ada virus COVID-19 Ya. ini, terus ada dari pihak kampus udah dikasih tahu informasi kalau udah. mau magang itu diundur apa Ya, ya online apa gimana gitu. Efektifnya kalau magang ini nggak bisa via online, Pak. Ini kemarin itu ada yang semester tua, ada yang namanya lagi Prada sama Prala. Nah, itu sama kampus diberi surat untuk ditarik lagi, untuk kalau bisa ya bisa pulang. oh gitu. Terus Ya kalau yang udah di laut ya udah terlanjur ya. pasrah aja. Nah, yang penting ya kalau misal punya gejala-gejala ya jangan pulang dulu lah. Oh, mending di sana dulu. Pesan dari kampus seperti itu. Oh, berarti yang udah udah terlanjur keluar itu dari pihak kampus nggak ditarik lagi, tapi disuruh ngelanjutin, tapi harus lebih hati-hati lagi. Benar. Oh gitu. Menurut Mas Randy sendiri, bagaimana bagi perantau yang mudik ke kampung halamannya dan menjalani masa karantina selama 14 hari? Ya itu ya termasuk ya cukup bagus. Karena ya nggak tahu ya kalau di tempat asalnya nggak kena. Nah siapa tahu mungkin pas perjalanan pulang bisa dapat itu virusnya. Ya mungkin mereka berpikirnya nggak apa-apa, tapi kita yang lebih menjaga lagi. Benar. Kita juga harus bisa menyediakan posko gitu untuk apa? Masnya itu jangan ngelawak terus, bikin ketawa. Biar nggak sepaneng tuh. Oh, biar nggak sepaneng. Sekarang itu di luar sana banyak banget mas yang itu, semisal ada salah satu orang dalam keluarganya itu yang positif corona. Apa? Oke. Tuh kan, sejak ngomong sendiri. Dalam salah satu orang dalam keluarganya itu ada yang positif corona. Lah, satu keluarga udah pada dicek, alhamdulillah
hasilnya itu negatif, akan tetapi warga itu malah menjauhi orang-orang yang ada dalam keluarganya itu. Lah menurut Mas baik apa enggak? Karena kan lebih kan yang harus dijauhi kan seharusnya virusnya, dengan cara kita menjaga imunitas tubuh dan menjaga pola hidup yang sehat itu. Tapi kok malah pada menjauhi keluarganya, kan ya seharusnya nggak fair lah, nggak kasihan gitu loh sama keluarganya. Ya kalau menurut saya itu ya gimana ya, yang misal keluarga kita kayak anak, itu kalau dijauhi itu sakit hati po. Iya, itu karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau pihak kesehatan yang lain lah. Iya. Lah wong kita itu jenenge anak SD, anak SMP, kita juga ya Mas ya sebagai mahasiswa, Masnya itu mbak ya yang serius. Iya. itu kan seharusnya kita libur lockdown selama awalnya kan 14 hari. Terus ditambah lagi karena mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Tapi dari pihak sekolah itu malah dikasih tugas yang banyak gitu loh Mas. Seharusnya itu dikasih tahu materi tentang virus tersebut agar kita bisa menjaga tubuh kita sendiri dan berusaha untuk menjauhi. Tapi malah dikasih tugas yang banyak lah, kita malah down toh Mas. Iya bener ya, sama seperti saya tadi, enak kuliah, enak masuk. Nek mau ngerjain tugas banyak temennya ya. Banyak temennya. Kalau sekarang sendiri bisa bareng-bareng. Iya sendiri Pak, kadang-kadang suruh minta tolong itu saya apa? Ibunya atau siapa kok itu saya? Ya itu pokoknya Pak. Oh calonnya itu. Iya. Alah. Udah punya calon. Masnya ganteng kok jadinya ya. Iya dong, ganteng dong. Saya gitu loh. Terus pesan dari Mas Randy sendiri untuk masyarakat khususnya wilayah Magelang ini itu apa Mas? Pesan apa ya? Ya pesan dari saya itu ya, kalau misal dapat surat dari sekolah untuk tetap belajar di rumah, nah jangan main-main lah, kasihan nanti kalau kena virus ya siapa juga yang rugi nanti kalau dijauhin masyarakat ya. Masnya juga itu ya berarti di rumah terus. Iya di rumah terus. Besok kalau udah kelar main gitu. Nah langsung kelayapan Mbak, nggak tahu pulang kapan. Ya jangan kayak gitu. Oh iya Mbak. Nanti dicari sama ibunya. Mau kelayapan sama siapa? Ya sama itunya tadi. Oh itunya, jangan itunya dong. Apanya tuh Mbak? Calon. Oh, iya. Ibu negara. Gitu. Bu bos Mbak. Bu bos. Lah terus apa lagi Mas? Pesan-pesannya? Nah kalau keluar itu ya pakai masker lah. Masker. Sarung pola hidup sehat. Makan makanan yang bergizi. Buah-buahan. Cuci tangan. Ya. Kalau habis dari luar ya langsung mandi atau langsung mandi. Sebelum kita bercengkrama dengan keluarga, kita harus bisa membersihkan tubuh kita sendiri dulu. Benar sekali. Jangan ya hindarilah kerumunan. Kalau misal pergian ya naik motor sendiri. Itu ya Mas ya anjuran pemerintah. Social distancing. Oh iya. Itu ilat Jawa Mbak. Maaf. Ya. Terus apa lagi Mas? Ya menurut saya sih kalau saya itu dulu aja. Itu dulu. Baik
Kiranya cukup sekian Mas, bincang-bincang kita hari ini, Iya. curhatan Mas. Semoga dari pihak kampus mendapatkan Hidayah. hidayah. Terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktunya. Semoga kita semua Oh itu selalu buat dalam Mbak itu apa yang enggak? selalu dalam keadaan yang sehat. Hujan ya Mbak? Cukup sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Mas Randy yang Sama-sama, sudah Mbak. meluangkan waktunya untuk membantu tugas saya. Oh ini tugas Mbak? Oh iya. Oh, kirain dari radio asli. Oh, enggak Mas. Oh iya iya. Semoga apa-apa. kita dipertemukan lagi besok dan seterusnya. Nanti langsung minta nomor WA-nya ya Mbak? Oh iya, Oke, siap. boleh. Itu buat itu ya. Buat mengganti wawancara ini. Ah, ah. Oh ya. Terima Bonus, kasih. sama-sama. Bonus.